Jadi baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hendrawan Reynald Zurubeli, NIM 19190015. Perkenalkan, nama saya Upritunitus Wijaya, NIM 19190024. Perkenalkan, nama saya Desi Marlin Ratukaho, NIM 19190001. Perkenalkan, nama saya Destini Saingo, NIM 19190034. Perkenalkan, nama saya Ellen Amanda Rositawati Tuka, NIM 19190002. Saham dan penilaian. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Kedua, imbalan yang bisa diterima investor saham. Pertama, hak kepemilikan. Dua, dividen. Tiga, capital gain. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham. Pertama, hak kepemilikan, control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right, hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preferred. Pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, dan 3. Nilai intrinsik. Nilai buku, book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Rumusnya nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Nilai pasar, market value. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik, intrinsic value or fundamental value. Yang pertama, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang ketiga, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka hasilnya overvalued atau jual. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka hasilnya undervalued atau beli. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Menentukan nilai intrinsik. Menentukan nilai intrinsik perlu kita ketahui bahwa ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Sedangkan analisis teknikal yaitu menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau harga dan volume penjualan yang telah lalu. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal perlu kita ketahui bahwa ada beberapa analisis. Yang pertama, terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang.
Selanjutnya, menggunakan grafik atau chart untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Yang berikutnya, support level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar atau disebut lower boundary, artinya batas bawah. Selanjutnya, resistance level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar atau disebut upper boundary, artinya batas atas. Ada grafik atau chart yang tertera pada layar. Perlu kita ketahui bersama atau belajar bersama seperti apa peningkatan nilai-nilai yang tertera pada grafik tersebut. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa ada harga saham yang mencerminkan informasi yang relevan. Ada informasi yang relevan ditujukan oleh perubahan harga di waktu yang lalu. Ada juga perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Ada juga alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart yang tadi sudah tertera pada layar, yaitu sehingga para penganut aliran ini sering disebut kartis. Selanjutnya, catatan kritis terhadap analisis teknikal, yaitu perlu kita ketahui bersama bahwa terlepas sejauh mana kita percaya akan pemikiran yang melandasi analisis teknikal, nampaknya jenis analisis ini yang sering dipakai para praktisi di bursa. Ada juga dari sisi akademisi yang jadi pertanyaan adalah kalau benar pola gerakan harga saham mempunyai gerakan tertentu dan akan berulang, bukankah pola tersebut akan dapat diprediksi? Berikutnya, bukankah informasinya hanyalah perubahan harga saham di waktu yang lalu yang dapat diperoleh oleh semua pemodal? Sedangkan dengan demikian, para pemodal akan bereaksi sesuai dengan prediksi tersebut, sehingga pada akhirnya pola tersebut akan menghilang, sehingga tidak ada berpola lagi. Selanjutnya, analisis fundamental. Analisis fundamental perlu kita ketahui ada tahapannya masing-masing. Yang pertama, proses analisis top down, yaitu analisis ekonomi dan pasar modal. Berikutnya, analisis industri. Dan yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis ekonomi perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa analisis ekonomi, yaitu yang pertama, terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan analisis terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Sedangkan menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara, SPT, produk domestik bruto atau GNP, tingkat pengangguran, ada tingkat inflasi, ada kurs valuta asing, ada investasi swasta, dan ada tingkat bunga. Analisis industri perlu kita ketahui bahwa ada analisis diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Selanjutnya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat retur yang berbeda. Sedangkan tingkat retur masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya.
Ada juga tingkat retur perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama, tetapi terlihat cukup beragam. Tingkat risiko industri juga beragam. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Selanjutnya, daur hidup industri dikaitkan dengan nilai penjualan. Ada THP permulaan, ada pertumbuhan, ada kedewasaan, ada stabil, dan ada penurunan. Persaingan dalam industri ada Michael Perfect Five versus of competitive, ada internal rivalry, ada new entrance, ada supplier, ada consumer, dan substitution. Analisis perusahaan. Yang pertama adalah analisis fundamental. Di sini saya akan membahas bahwa analisis fundamental yaitu teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro dan mikro. Di sini ada dua pendekatan dalam analisis fundamental seperti yang kita dapat baca di sini, present value approach dan price earning ratio approach. Yang pertama yaitu pendekatan nilai harga dan pendekatan rasio pendapatan harga. Yang pertama ada present value approach, yaitu nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor ke dividend discounting model. Gambaran besarnya tentang present value atau pendekatan nilai yaitu konsep yang menyatakan jumlah uang saat ini lebih bernilai dari uang dengan jumlah sama di masa depan. Atau dengan kata lain, uang yang diterima di masa depan nilainya tak akan sebanding dengan uang yang diterima saat ini. Yang kedua ada price earning ratio approach. Ada dua yang dapat mempengaruhi terjadinya pendekatan rasio pendapatan harga, yaitu rasio harga pasar saham terhadap laba. Yang kedua, ini juga dia menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Di sini ada rumusnya bahwa harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham atau yang disimbolkan dengan P dibagi dengan E. Termasuk dalam penilaian saham preferen, yaitu saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Di sini ada rumusnya nilai saham, yaitu dividen saham dibagi dengan pengembalian yang disyaratkan pada saham. Kita masuk dalam contoh soal. Di sini ada sebuah perusahaan Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500.000 per tahun setiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Nah, ditanya di sini berapa nilai sekarang saham preferen? Pakai rumus yang tadi, di mana nilai saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi dengan pengembalian yang disyaratkan pada saham, yaitu 1.500.000 dibagi 14% atau 0,4, hasilnya itu 10.714.028 rupiah. Penilaian saham biasa. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan atau tidak. Untuk saham biasa juga dia diminta untuk dividen yang diharapkan meningkat pada tingkat pertumbuhan yang konstan. Untuk penilaian saham biasa kita masuk pada contoh. Sebuah PT Hiset memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik jadi 10 per lembar.
Katakanlah perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah expected return yang diharapkan? Di sini kita langsung pakai rumus penilaian saham biasa, di mana 3.000 ditambah 10.000 kurang dengan 8.000 dibagi dengan 8.000 lagi. Hasilnya adalah 62,5%. Dividen diskon model atau perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu P0 sama dengan DI P1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah DI P2 per 1 tambah R pangkat 2 dan seterusnya. Dan terakhir ditambah dengan DI PH ditambah PH per 1 tambah R pangkat H, di mana H adalah time horizon for you investment. Contohnya, diramalkan bahwa PT XYZ akan membayar dividen sebesar $3, $3,24 dan $3,50 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar $94,48. Berapakah harga saham apabila diketahui 12% expected return-nya? Di sini kalau kita masukkan dalam rumus yang tadi di atas, yaitu kita bisa mengetahui DI V1-nya yaitu $3, DI V2-nya $3,24, DI PH-nya $3,50 dan PH-nya ini yaitu $94,48 dan nilai R adalah 12%, yaitu expected return-nya. Maka jika dimasukkan dalam rumus sama dengan $3 per 1 tambah 12 pangkat 1 ditambah $3,24 per 1 tambah 12 pangkat 2 ditambah $3,50 ditambah $94,48 per 1 tambah 12 pangkat 3. Jadi jika dijumlahkan maka nilai PV-nya sama dengan $75. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena arus kas yang dihasilkan saham biasanya tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Model pertumbuhan nol atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan pada tingkatannya dengan yang sekarang dan untuk seterusnya. Rumusnya yaitu PV sama dengan D per K. Contohnya, sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar 500. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Hitung nilai intrinsik saham tersebut. Maka kalau dijawab, nilai D adalah Rp 500, sedangkan nilai K-nya dia adalah 20%, tapi dibagi 100 jadi 0,2. Maka 500 dibagi 0,2 sama dengan Rp 2.500. Maka nilai intrinsik saham tersebut adalah 2.500. Dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model. Dividen ini tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Modelnya mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau konstan. Model ini cocok untuk perusahaan yang matur dengan pertumbuhan yang stabil. Rumusnya yaitu P0 sama dengan D0 dikali 1 tambah G dibagi KS kurang G, di mana P0 adalah harga saham, DO adalah nilai dividen terakhir, G adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini disebut Gordon Model sesuai dengan nama penemunya yaitu Myron J. Gordon. Contoh constant growth atau Gordon Model. Dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham A. Apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp1,82, tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10% dan investor mensyaratkan return sebesar 16%.
berapa harga saham A? Kita menggunakan rumus P0 sama dengan D0 kali 1 tambah G bagi KS kurang G, di mana D0-nya adalah dividen terakhir sebesar Rp1,82 dikali 1 tambah 10%. Di sini adalah tingkat pertumbuhan perusahaan sama dengan 0,10 dibagi 0,16 adalah syarat yang diberikan oleh investor sebesar 16% dikurangi 0,10 tadi adalah tingkat pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 10% atau 0,10. Maka harga saham A adalah Rp33,33. Kemudian untuk penilaian saham biasa, dividen tumbuh secara tidak konstan atau non-constant growth rate. Umumnya, tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycles atau early faster growth, faster than economy, then match with economic growth, then slower than economic growth. Langkah-langkah perhitungan non-constant growth. Dalam menghitung non-constant growth, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau dengan lambang G. Yang kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Yang ketiga, menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Dan yang keempat, menjumlahkan poin 2 dan 3 tadi untuk mendapatkan P0. Untuk contoh yang pertama, contoh non-constant growth. Sebuah perusahaan terbuka selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi, di mana perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang, tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%, dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200 per lembar, maka berapakah harga saham perusahaan tersebut? Pertama-tama adalah kita mencari nilai dari D1 D2-nya sama dengan D0 dikali 1 tambah 0,20 sama dengan 200 adalah D0 tadi merupakan dividen terakhir dikali 1,20 sama dengan 240. Untuk D2 sama dengan D0 kali 1,1 tambah 0,20 pangkat 2 sama dengan 200 dikali 1,44 sama dengan 288. Selanjutnya untuk PV D1 D2-nya adalah 240, nilai dari D1 tadi dibagi 1 tambah 0,18. 0,18 adalah return yang diharapkan oleh pemilik perusahaan tadi, ditambah 228 adalah nilai dari D2 dibagi 1 tambah 0,18 dipangkatkan 2 sama dengan 203,39 tambah 206,84 sama dengan 410,23. Selanjutnya untuk mencari P2-nya sama dengan D3 dibagi KS kurang G sama dengan D2 dikali 1 tambah 0,5. 0,5 adalah penurunan pendapatan tadi sebesar 5%, adalah 0,05 dibagi 0,18 dikurangi 0,05 sama dengan 302,40 dibagi 0,18 dikurangi 0,25 sama dengan 2326. Untuk PVP2-nya sama dengan 2326, nilai dari P2 tadi yang ini dibagi 1 tambah
0,18 dipangkatkan 2 sama dengan 1670,5. Maka P0-nya sama dengan 410,23 adalah PV D1 D2 tadi, nilainya 410,23 tambah 1670,5 adalah nilai dari PV P2-nya sama dengan 2080,73 rupiah. Selanjutnya adalah waran. Adalah suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya waran diterbitkan bersama dengan obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi atau sebagai pemanis penerbitan obligasi. Yang selanjutnya adalah right issue, di mana para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka dia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.